pemuda yang soleh, seorang pemuda yang berusaha memperbaiki masyarakatnya, seorang pemuda yang ternyata sudah. Nah, maka ini sosok pemuda. Kemudian yang berikutnya adalah cucu beliau atau cicit beliau, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, di mana di dalam hadis ya dikatakan Karim, ibnu Karim, ibni Karim, ibni Karim. Seorang yang mulia, anaknya orang yang mulia, anaknya orang yang mulia. Bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Dan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya bagaimana nanti dididik oleh ayah beliau, Nabi Yakub alaihissalam dengan pendidikan keimanan yang luar biasa. Inna rabbaka alimun hakim. Jadi yang ditonjolkan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang masih kecil itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala Alim, yang Maha mengetahui, yang bijaksana. Ya, juga jelas nanti nama-nama yang lain menjadi materi yang memang digunakan untuk menanamkan keimanan kepada Allah, juga mengenalkan ilmu tentang Allah. Dan efeknya luar biasa. Bahkan ketika Nabi Yusuf alaihissalam jauh dari sang ayah, di saat itu yang masih berusia ghulam, bahkan belum balik. Efek dan pengaruh keimanan yang luar biasa menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pribadi yang kokoh dan bahkan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang kemudian nanti digoda oleh Imra'atul Aziz, ya istrinya Al-Aziz, di mana menjadi bahan gosip ya dari para wanita yang ada di Mesir. Wa qala niswatun fil Madinah, dan berkata para wanita yang ada di kota, Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubbah. Istri Al-Aziz yang berusaha menggoda fataha, pemudanya, ya untuk menundukkan dirinya. Dia, istrinya Al-Aziz itu sudah mabuk kepayang ya, terhadap pemudanya itu. Nah, memotret Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh istrinya Al-Aziz bukan dengan kata abdaha, budaknya, tapi fataha, pemudanya. Agar kita usia Nabi Yusuf ya pada usia kekuatan yang disertai dengan kematangan. Tapi bayangkan dalam kondisi yang seperti itu, ya seorang yang punya kekuatan tapi justru kemudian terhindar dari perbuatan dosa besar. Yang laki-laki masalah zina ini yang menjadi masalah yang kemudian tidak banyak yang bisa selamat ya dari dosa ini ketika memang dihadapkan ya pada kesempatan. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan masalah pencurian, Allah Subhanahu wa taala biasanya dahulukan laki-laki baru perempuan. As-sariqu was-sariqatu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Kenapa untuk pencurian didahulukan laki-laki? Karena yang dominan melakukan pencurian itu adalah laki-laki. Tapi dalam masalah zina ternyata dikatakan az-zaniyatu waz-zani. Pezina perempuan dan pezina laki-laki. Kenapa didahulukan pezina perempuan? Yang pertama karena memang perempuan itu perzinahan, ya termasuk ketika menjadi PSK ataupun yang lain. Dan berikutnya masalah perzinahan itu adalah perempuan. Karena kalau kemudian laki-laki yang ingin melakukan perzinahan, bisa jadi perempuannya tidak mau. Tapi kalau kemudian perempuannya yang mengajak untuk berbuat zina, ya maka namanya laki-laki, ia akan berpikir ulang. Ya walaupun awalnya tidak mau, ya tapi akan berpikir. Mendapatkan kerugian adalah pihak perempuan. Nah, bayangkan Nabi Yusuf alaihissalam seorang budak. Dan budak itu kalau melakukan perbuatan yang tercela, secara status atau hukuman sosial tidak seperti orang merdeka. Jadi kalau kemudian beliau melakukan perbuatan itu, ya beliau hanya budak. Dan oleh masyarakatnya. Makanya kenapa yang dicela adalah istrinya Al-Aziz. Ya, karena
Yusuf alaihissalam hanya seorang budak. Dan yang berikutnya, beliau itu jauh dari keluarganya. Dan biasanya kalau seseorang itu jauh dari keluarganya, ya maka mau digunjing orang banyak, nggak peduli. Yang penting keluarganya nggak tahu. Dan sama kondisi Nabi Yusuf yang juga jauh dari keluarganya, artinya secara beban mental, masalah psikologi, ya tidak terlalu beban karena jauh dari keluarganya. Yang berikutnya Nabi Yusuf alaihissalam ya adalah seorang pemuda. Ya, dari puncak kekuatannya. Kemudian beliau adalah seorang perjaka. Namanya perjaka, pasti ada rasa penasaran. Berbeda dengan wanita. Maka dia muhs. Adalah ghairu muhsan. Seorang yang belum terbentengi. Makanya di Islam, laki-laki yang belum menikah, itu namanya ghairu muhsan. Belum terbentengi. Tapi kalau sudah menikah, itu namanya muhsan. Sudah terbentengi. Hukum nanti bisa berbeda. Kalau yang belum menikah kok berzina, ya nanti dicambuk ya 100 kali, dan sebagian mengatakan ditambah dengan taghribu am, ya diasingkan selama 1 tahun. Nah, adapun kalau yang sudah muhson itu nanti dirajam sampai mati. Kenapa? Karena dia sudah terjaga, sudah terbentengi zina. Nah, sama wanita yang belum menikah itu adalah ghairu muhsanah. Dan dalam hal ini Nabi Yusuf belum terbentengi karena belum menikah. Dan istrinya Al-Aziz artinya dia sudah muhsanah, sudah terbentengi kan dia punya suami. Nah, bayangkan kalau istrinya apalagi seorang pemuda melakukan hal yang demikian pasti muncul rasa penasaran. Tapi Nabi Yusuf kemudian terjaga dari perbuatan dosa itu. Di samping itu yang ngajak adalah perempuan. Kemudian dalam sebuah tempat sangat rapat, wa ghallaqatil abwab. Jadi istrinya Al-Aziz itu ya, dan yang berikutnya adalah istrinya Al-Aziz seorang wanita yang begitu cantik. Dari mana kita tahu kalau istrinya Al-Aziz adalah wanita yang begitu cantik? Karena Al-Aziz yang merupakan penguasa Mesir, ya seorang pemuka di Mesir, ketika tahu istrinya ingin berbuat serong, dia tidak cantik, maka mudah bagi dia untuk mencari wanita yang lain dengan jabatan. Justru ketika tahu istrinya ingin kan Yusuf lupakan masalah ini. Wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Dengan kamu ya jadi istrinya, maka seharusnya kamu mohon ampun atas kesalahanmu karena kamu tergolong ke dalam orang-orang yang berbuat kesalahan. Nah, kenapa tidak dia mencari wanita yang lain sebagai pengganti istrinya? Istrinya yang begitu luar biasa. Makanya surat Yusuf itu endingnya adalah kebahagiaan. Dan kita tahu ending dari ayatannya, tapi dibandingkan istri yang sadar akan kesalahannya dan menjadi istri yang sepenuhnya mengabdikan hidupnya untuk suaminya. Maka itu adalah kebahagiaan yang lebih dipilih oleh Al-Aziz ya ketimbang istrinya seperti dahulu, walaupun dia memegang jabatan sebagai penguasa. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam terjaga dari yang demikian itu. Dan kalau walaqad ham wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih, dan untuk berbuat buruk kepada Yusuf, dan Yusuf pun ada keinginan terhadap perempuan itu sekiranya tidak melihat burhan dari Rabb-nya. Ya, maka kenapa? Karena Nabi Yusuf bisa melihat burhan dari Rabb-nya. Nah, secara keimanan, ya Nabi Yusuf alaihissalam tidak ada keinginan. Disebabkan bisa melihat burhan dan petunjuk dari Rabb-nya. Tapi dilihat dari sisi laki-laki, maka jelas ya ada keinginan. Tapi untuk sisi keimanan nggak ada keinginan. Nah, makanya di kita kemudian punya perasaan yang luar biasa, tapi kemudian menjaga dirinya untuk tidak terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan, maka pahalanya semakin besar.
Dibandingkan mereka yang tidak ada rasa sama sekali dan kemudian karena tidak ada rasa, maka tidak ada keinginan terhadap perempuan. Makin punya potensi besar untuk melakukan dosa. Keimanan yang dari perbuatan dosa itu, ya maka pahala kan dia juga semakin besar. Itu ada keinginan terhadap perempuan. Tapi aib itu kalau dia memperturutkan hawa nafsunya itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan wahamma biha itu dari sisi biologis laki-laki, bukan karena nggak ada keinginan terhadap perempuan. Tapi kenapa nggak dilakukan? Nah, faktornya adalah keimanan tadi. Ya, karena bisa melihat burhan rabbih, petunjuk dari Rabbnya. Dan bagaimana cara menghadirkan Buddha? Nah, ini iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ilmu tentang Allah, ya kemudian ilmu tentang perintah dan larangan Allah menjadi ilmu yang mutlak diajarkan di fase awal ya seorang anak itu. Nah, makanya nanti Nabi Yusuf alaihissalam ketika diminta oleh raja Mesir untuk Mesir yang luar biasa kacau balau itu, bahkan kalau tidak ditangani dengan maksimal itu bisa terjadi bencana kemanusiaan yang luar biasa, ya kelaparan, paceklik. Tapi ternyata Nabi Yusuf alaihissalam punya keahlian untuk mengatur dan mengawal berjalannya proses pemerintahan yang baik di Mesir. Bahkan beliau ya dengan sangat mantap mengatakan kepada raja, ij'alni, jadikan aku seorang yang bertugas untuk mengurus hasil bumi. Inni hafidhun alim. Sesungguhnya aku adalah seorang yang punya sifat menjaga, hafidh, dan alim, seorang yang punya ilmu. Pertanyaannya, dari mana Nabi Yusuf alaihissalam punya ilmu untuk mengelola negara? Padahal tidak ada track record. Kemudian beliau ini diajari oleh Nabi Yakub untuk mengurus negara. Karena Nabi Yakub bahkan tinggal di Al-Badu. Ya, di perkampungan Badui yang jauh dari pusat perkotaan. Ya, karena masyarakat Syam saat itu masih beragama kafir, tidak beriman, dan Nabi Yakub dengan keluarganya lebih memilih untuk tinggal di tempat yang terpencil, ya agar lingkungan yang ada lingkungan yang baik. Nah, dari mana Nabi Yusuf belajar untuk mengelola negara? Maka pertanyaannya, beliau belajar selama tinggal. Ya, jadi Al-Aziz seorang yang diamanahkan untuk mengatur Mesir. Nah, Nabi Yusuf ketika tinggal di rumah itu manfaatkan peluang itu untuk belajar bagaimana cara mengelola negara. Dan ini pula kalau kemudian kita lihat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di mana kemampuan ya untuk menjadi seorang pemimpin, ya walaupun jelas nanti Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan itu kepada beliau, tapi dalam sirah nabawiyah ya kita dapati nanti beliau diasuh oleh sang kakek Abdul Muthalib, ya seorang pemimpin Quraisy yang itu dalam rentang waktu 6 sampai 8 dari usia beliau, dan setelahnya diasuh oleh Abu Thalib yang juga pemimpin Bani Hashim dan pemimpin orang-orang Quraisy. Ya, karena yang ngasuh adalah seorang pemimpin, ya maka secara tidak langsung mewarisi kemampuan dan keahlian untuk memimpin. Sama halnya dengan Nabi Sulaiman yang diajak pula oleh Nabi Daud duduk di majelis qadha untuk memutuskan perkara rakyatnya, maka nanti Nabi Sulaiman pun ya punya jiwa kepemimpinan, punya jiwa menjadi seorang hakim yang memutus perkara masyarakatnya. Nah, begitu pula Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini membuktikan kalau kemudian ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dipelajari lebih dulu, baru kemudian belajar tentang ilmu tentang perintah dan larangan Allah, ini berkaitan dengan hukum. Ya, hukum fikih. Dan nanti kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam secara hukum fikih beliau sangat paham mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan baru belajar tingkatan ilmu yang ketiga, ya ilmu sosial atau ilmu tata kelola negara. Nah, itu akan sangat mudah dipelajari. Bahkan tidak perlu forum atau lembaga pendidikan yang resmi. Dikuasai oleh Nabi Yusuf alaihissalam dan bahkan bisa mengatur Mesir dalam kondisi yang sangat berat. Ya, jadi Nabi Yusuf alaihissalam seorang yang disebut fata tadi, ya dengan godaan yang mungkin, ya banyak yang lolos dari
godaan yang seperti itu, tapi ternyata beliau ya sanggup lolos fata pemuda yang dia ini dididik dengan konsep pendidikan yang benar, hasilnya seperti Nabi Yusuf. Ganteng tapi enggak selengean, enggak pelelean. Ya digoda wanita itu enggak tergoda, tidak manfaatkan ketampanannya. Kalau hari ini ya. Ya dan banyak memakan korban. Nah, tapi tidak demikian dengan Nabi Yusuf. Alasan untuk menghindari perbuatan maksiat karena saking gantengnya saya. Enggak ada apa-apanya Anda dengan Nabi Yusuf. Ya. Jadi kalau kemudian dengan alasan ganteng kemudian akhirnya ya banyak berbuat dosa, nah itu sesuatu yang tidak diterima. Ya, baik oleh akal ataupun oleh fakta sejarah di mana Nabi Yusuf ya berhasil untuk terhindar ya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan itu. Nah, kemudian juga berkaitan dengan belajar di lembaga resmi hanya dengan melihat secara langsung dan praktek yang ada di sekitar beliau menjadikan beliau punya keahlian yang luar biasa. Jadi ilmu tentang ciptaan Allah itu dari ketika sudah kokoh ilmu tentang Allah dan ilmu tentang